Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dadang. Gimana kabarnya hari ini, Bu Lisa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Dadang gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Hari ini eh, untuk hari ini ya Ibu ya, katanya Ibu akan mengadakan coaching ya, proses coaching terhadap koci ya. Ya, benar Pak. Hari ini saya ada coaching dengan Ibu Wulandari. Oh, baiklah. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan ya Bu ya. Yang pertama, dalam nanti proses coaching itu harusnya sesuai dengan nilai, sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya Bu ya. Kemudian sudah sesuai dengan alur tirta. Apakah nanti juga ada pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci dari yang disampaikan oleh coach ya, yang disampaikan oleh coach, dan saya juga akan mendengarkan respon jawaban dari coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bu Lisa sampaikan. Dan jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu ya, yaitu proses kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan ya Bu ya. Yang pertama, kompetensi coaching, apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat coaching hari ini? Baik Pak, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan pada hari ini adalah kompetensi inti kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot Pak. Oh gitu ya. Di antara ketiga kompetensi tadi yang Ibu sampaikan, mana yang akan dikembangkan Bu? Yang lebih spesifik adalah mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan berbobot Pak. Gitu ya. Jadi kompetensi Ibu yang ingin dikembangkan lebih spesifik ya, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, nah, kira-kira indikator ketercapaian tujuan dari pengembangan yang Ibu inginkan itu apa ya? Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari Puji adalah
Kuci mendapatkan solusi dari permasalahannya sendiri, kemudian Kuci tersebut tahu cara-cara atau langkah-langkah untuk mengatasi masalahnya, Pak. Oh gitu. Jadi indikatornya Kuci sudah dapat menemukan solusi ya atas permasalahannya sendiri. Betul, Pak. Baiklah Bu Lisa, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses kucing yang akan dilakukan. Ya mungkin itu dilakukan dengan sebaik-baiknya ya Bu. Nanti kalau proses kucing selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi supaya eh, kita cocokkan dari proses yang Ibu lakukan terhadap kucing. Ya, terima kasih Bu Lisa. Selamat melakukan atau melaksanakan coaching pada hari ini. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama Bu Lisa. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah Bu Liza, sehat saya Bu. Gimana dengan Ibu Liza? Alhamdulillah sehat juga Bu. Bu Susi ngomong-ngomong ada yang mau dibicarakan pertemuan kita kali ini? Iya nih Bu ya, saya ada sedikit unek-unek ini Bu ya, mengenai rekan kerja saya di sekolah ini Bu, di mana dalam proses penyampaian materi itu kebanyakan guru saya itu masih menggunakan pembelajaran konvensional Bu, yaitu menggunakan metode ceramah. Dan di sini ketika guru dalam penyampaian cara materinya begitu, murid-murid itu banyak yang mengeluh Bu. Jadi di sini saya inginkan Bu ya, rekan-rekan guru itu ada perubahan ya Bu ya dalam mengajarnya, penyampaian materi itu menggunakan pembelajaran bervariatif. Oh baik Ibu. Ibu ingin penyampaian materinya ya Bu ya lebih bervariatif gitu ya Bu ya. Baik, kira-kira dari nantinya yang kita bincang-bincangkan ini, apakah yang Ibu ingin harapkan Ibu dari percakapan kita kali ini? Saya mengharap ya Bu ya, dari percakapan kita ini saya menginginkan ada perubahan dari guru nantinya dalam cara penyampaian belajarnya itu pada proses pembelajaran itu menggunakan pembelajaran bervariatif seperti menggunakan metode, model, dan media yang bervariatif, menggunakan aplikasi-aplikasi sesuai zamannya anak itu ya Bu, apalagi di sekolah saya itu kan bisa membawa HP itu Bu ya. Jadi di sini mungkin bisa diselipkan aplikasi-aplikasi seperti text simulation ketika sekolah tidak ada sarana prasarana dalam percobaan, dan mungkin bisa quizzes juga itu Bu. Ya. Baik Ibu, intinya Ibu ingin penyampaian materinya lebih bervariatif gitu ya Bu ya. Jadi kalau seperti itu di kondisi idealnya dari skala 1 sampai dari level 1 sampai 10, kira-kira kondisi sekolah Ibu itu ada di level berapa sekarang? Kira-kira ada di level 5 itu ya. Mengingat di sekolahan saya itu kebanyakan gurunya senior Bu ya. Jadi di sini mereka kurang dalam pembelajaran TIK-nya Bu. Baik, masih di level 5 ya Bu ya? Ya. Karena banyak guru senior ya. Kira-kira pada saat ini Ibu inginkan ada perubahan ke level berapa ya? Saya menginginkan perubahan tersebut ada pada level 7 cukuplah Bu itu ya, untuk sekolah saya yang masih banyak guru senior dan sarana prasarana agak kurang itu cukup buat saya. Baik Ibu, sampai level itu kira-kira gagasan atau cara rencana yang mau Ibu laksanakan apa ya? Terhadap rekan guru di sekolah. Rencana ide gagasan yang saya inginkan itu, saya menginginkan guru-guru itu
menggunakan model metode yang bervariatif, di mana nantinya guru-guru tersebut bisa mengimplementasikan di sekolah, mungkin bisa dengan mentoring ataupun mungkin dengan pendampingan individu secara bergiliran itu. Ya, Ibu, Ibu akan mengadakan mentoring ya Bu ya, atau pendampingan secara individu. Kemudian adakah strategi lain Ibu dalam metode selain metode mentoring atau pendampingan untuk permasalahan Ibu hadapi ini? Untuk strategi lain, mungkin saya bisa menggunakan kegiatan IHT ini Bu ya. Ya itu Bu, kegiatan IHT atau semacam workshop pelatihan lah ya Bu ya, dalam komunitas SMP kami. Baik Ibu, Ibu menggunakan kegiatan IHT di mana narasumbernya menggunakan mentoring ya, lebih nyaman mengingat kondisi sekolah Ibu yang masih banyak guru senior Ibu ya. Baik Ibu, untuk lebih memilih kegiatan IHT, kira-kira pihak siapa saja yang perlu dilibatkan dalam kegiatan ini? Untuk kegiatan rencana aksi yang saya lakukan itu kan IHT ya Bu ya, di mana narasumbernya itu dengan metode mentoring, yang mana di sini saya akan berkolaborasi dengan guru-guru yang sudah mahir dalam bidang TIK. Seperti mungkin saya bisa berkolaborasi dengan Bu Ilmi Inayah, Ibu Widya, dan Pak Martono, dan yang jelas saya melibatkan guru TIK ini Bu. Dan yang paling pentingnya juga saya harus berkonsultasi ya Bu ya dengan kepala sekolah saya Bu. Ya, baik. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan hal ini Bu? Secepatnya ini Bu ya, karena tahun pelajaran baru ini akan segera mulai ya Bu ya, tanggal 22, insya Allah berarti saya lakukan secepatnya tanggal 20 hari Sabtu ini Bu. Baik Ibu, kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari perbincangan kita ini Bu? Terima kasih sebelumnya ya Bu Liza ya, dari perbincangan ini saya ini mendapatkan gambaran ya Bu ya, kontribusi saya nanti di sekolah itu seperti memfasilitasi guru dalam kegiatan IHT, yang mana metodenya itu menggunakan mentoring. Itu saya nanti berkolaborasi dengan guru-guru yang memang sudah berpengalaman di bidang TIK, dan segera saya eksekusi insya Allah hari Sabtu ini. Baik Ibu, saya sudah tidak sabar lagi ya Bu mendengar cerita Ibu sesudah melaksanakan kegiatan IHT ini dengan metode mentoring. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu setelah aksi nanti. Terima kasih Bu Susi sudah meluangkan waktunya untuk menceritakan semuanya. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Liza, saya berterima kasih karena unek-unek saya bisa keluar dan mendapatkan gambaran apa yang saya harus perbuat di sekolah saya Bu ya. Terima kasih Bu Liza. Sama-sama. Baiklah Bu Lisa, bagaimana proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi, lancar kan? Alhamdulillah semua berjalan lancar Pak. Alhamdulillah proses tersebut berjalan lancar dan baik ya. Nah, sekarang setelah melakukan observasi bersama Kuci yang tadi Ibu lakukan, sedikit pertanyaan Bu dari saya. Nah, yang pertama adalah apa yang sudah didapatkan Ibu dalam proses coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Bapak, tadi selama proses coaching tadi saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, yaitu yang pertama tujuan, kemudian identifikasi,
kemudian reaksi aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah menggali potensi kunci tersebut dengan menemukan solusi dari permasalahan yang kunci hadapi dengan melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci dari kunci. Nah, oh gitu Bu ya. Terima kasih ya Bu ya. Baik, jadi Ibu sudah berhasil ya Bu dalam proses coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur tirta, sesuai dengan pengamatan yang saya amati juga beberapa catatan ya Bu sudah saya identifikasi bahwa Ibu sudah melakukan pertanyaan yang sesuai dengan alur tirta, kemudian menanyakan tujuan, ya, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian Ibu juga tadi sudah mengarahkan adanya rencana aksi, ya, yang dilakukan oleh Koji. Kemudian Ibu juga sudah menemukan rasa tanggung jawab yang eh, Koji lakukan ya dalam rencananya tadi. Kemudian aksi yang akan dilakukan berhasil dengan baik dan Ibu juga sudah menjalankan prinsip-prinsip dari coaching tersebut. Oh iya Bu, eh, mendengar percakapan Ibu dengan coaching, Ibu fokus pada QC, artinya Ibu sudah hadir secara penuh ya Bu ya tadi. Nah, kemudian Ibu juga sudah mendengarkan dengan aktif. Kemudian Ibu juga sudah menemukan ya eh, pertanyaan sudah menemukan kata-kata kunci dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sungguh luar biasa yang Ibu tadi lakukan dalam proses coaching. Mudah-mudahan ke depan bisa memberikan kemudahan dan pada kucing-kucing selanjutnya. Begitu. Oh ya Bu, satu lagi untuk ke depan kompetensi apalagi yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching pada hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan setelah coaching hari ini adalah yang pertama mengajukan pertanyaan berbobot dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci dari kunci, maka saya akan dapat menggali lebih dalam lagi sehingga dapat mengarahkan kunci untuk dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Oh gitu Bu ya. Eh, ya jadi tadi sudah disampaikan bahwa pertanyaan yang berbobot, kemudian kunci dari kunci ya, kunci sehingga kunci dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Baiklah Bu, semoga kita dapat berjumpa lagi Bu dalam lain kesempatan untuk bisa menggali pengalaman kita bersama. Kita cukupkan sekian Bu ya dalam proses ini. Terima kasih sebelumnya dan sesudahnya karena sudah melakukan proses coaching. Cukup sekian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih kembali Bu.